saya memberi renungan, dan malam ini saya juga baru tahu kalau malam ini malam pengurapan ngomong. Tapi saudara, selalu saya merasa tersentuh kalau ada di sini. Sudah ada urapan Tuhan di tempat ini, amin. Luar biasa, nggak bisa dibeli dengan harta. Saudara, terlalu precious hadirat Tuhan itu, terlalu berharga. Rasanya nggak ingin kita meninggalkannya, seperti Daud berkata bahwa lebih baik berapa? 1 hari di rumahmu daripada 1000 hari di tempat lain. Saudara bersyukur di tempat ini diberi anugerah, saudara, rumah Tuhan yang baik, suasana yang baik. Aduh, itu anugerah banget. Itu kerinduan gereja kami. Terakhir sebelum saya datang ke sini, mungkin suami saya udah cerita. Saya merenung gitu ya ampun Tuhan, enak banget ya. Aduh, seneng banget ya. Enak bener ya rumah ini, rumah Tuhan ini. Saudara, waktu itu saya sebenarnya lagi down. Karena saudara, ada yang lagi ngurus untuk menjanjikan ada tanah di gereja kami, tiba-tiba mengundurkan diri. Wah, saya pikir sudahlah semua lenyap gitu ya. Saudara, waktu itu kita lagi proses untuk pengadaan rumah Tuhan. Nggak ngomong sama siapa-siapa saya, tapi saya lagi tugas khotbah waktu itu. Cuma saya liatin sambil saya khotbah, Tuhan indah ya ruangan ini, indah ya kalau Tuhan kasih kami juga punya rumah Tuhan seperti ini. Itu tuh saya ngomong gitu. Tapi sebenarnya waktu itu saya lagi dengar kabar buruk, saudara, karena ketuanya itu tiba-tiba saudara mengundurkan diri. Ya, nggak jadi deh. Saudara, saya pikir gitu. Tapi ya udah, itu kerinduan itu rupanya Tuhan lihat. Dan mungkin suami saya udah bersaksi ya. Tiba-tiba saudara, dengan mudahnya orang yang belum kenal Tuhan, saudara, ceritanya panjang, 2 tahun kami doa subuh. Saudara, doa subuh pagi-pagi, very early in the morning. Kita berdoa dan berdoa, saudara, tiba-tiba orang yang belum dalam Tuhan bisa sumbang langsung 15 M. Saudara, hasil dari penjualan tanah dia yang lama sekali nggak laku-laku. Saudara, lama, tapi ketika gereja menawarkan diri berdoa untuk itu, tiba-tiba laku. Dengan proses yang susah, wah, jumpalitan gitu, tapi benar-benar roh Tuhan menuntun luar biasa, saudara. Sampai akhirnya, sebagian dari uang penjualan itu disumbangkan kepada gereja. 15 M loh, kayak mimpi ya. 15 itu ngumpul-ngumpulin sampai kapan, saudara. Tapi ini cara Tuhan beda-beda ya, kepada gereja ini beda, pada itu beda. Jadi setiap kali saya lihat ini, saya ingat. Karena terakhir kali saya down sekali waktu saya khotbah di sini, karena yang mau mengadakan rumah Tuhan itu mundur. Berjalan dengan waktu, sekarang sudah ya, kita sekarang lagi cari-cari, itu juga lagi minta petunjuk Tuhan. Jangan sampai kita gegabah, Tuhan udah kasih, lalu kita akan punya izin dan seterusnya. Jadi kita kembali doa dan doa dan doa. Ya, kita doa subuh, cuma nggak bisa kayak di sini, saudara. Tiap hari, masih seminggu 2 kali, saudara ya. Ya, 1 hari kalau kita ada rumah Tuhan mungkin seperti itu, karena tempat kita juga terbatas banget. Ya, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini. Saya merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa di rumah Tuhan ini. Sungguh Tuhan hadir ya, saudara. Terima kasih untuk bisa ada rumah Tuhan, tempat Tuhan bersemayam. Biar dikuduskan rumah ini. Saya dikasih waktu cuma 30 menit. Saya share sedikit aja. Karena saya orang kesehatan, jadi bolak-balik ngomongin kesehatan. Tapi saudara, ini adalah spiritually. Saudara, nggak pernah lepas doa itu dari puasa. Selalu ya, Alkitab doa, puasa, doa, puasa. Saya akan jelaskan secara kedokteran, kenapa sih kalau puasa itu menguatkan doa. Alkitab bilang itu. Kenapa puasa, lagi kita nggak makan, itu menguatkan doa. Mungkin secara spiritual, Pak Gembala jelaskan. Tapi saya bahas secara medis, ya, secara ilmu kedokteran, bahwa puasa itu memang menajamkan doa. Saudara, waktu kita berpuasa, saudara, sebenarnya usus kita lagi dibersihkan. Jadi flourish, saya suka bilang. Dia lagi berbuah-buah lebat, usus ini. Jadi semakin dikosongkan, semakin itu kosong, dibersihkan. Namanya di kedokterannya detox, buang toksin. Jadi puasa itu buang toksin. Ada baiknya sebenarnya, saudara, juga disertai dengan seperti Daniel. Ya, saudara, minum air putih yang banyak, makan sayur, makan buah. Usus kita yang kotor ini, saudara, yang membuat terhalang sebenarnya kita kurang tajam. Ya, yang gampang aja lah. Usus kita penuh terus, kotor melulu, makannya sembarangan, yang susah didigest.
Betul ya, saudara, yang nggak mau turun-turun nih ke bawah, transit time-nya panjang. Artinya ya, transit time-nya panjang. Mentok di sini. Aduh, transitnya lama amat. Roti putih misalnya ya, terlalu banyak makan bakmi. Karbo tuh. Saudara, betul ya, terutama yang punya gluten ya, sekarang ramai dibicarakan itu. Saudara, lama banget, atau saudara makan gorengan terlalu banyak, makanannya no fiber, ya gimana bisa transit? Berarti begitu banyak gluten, ya jadi kayak adonan lem gitu kan, jadi ngegumpal sini lama sekali. Nah, ketika ini lama, saya dulu sering ngomong blood flow ke otak, aliran darah ke otak itu nggak ada atau sedikit karena sibuk nih mau turunin dia nih, mau pecahin dia. Kalau aliran darah ke otak, blood flow ke atas kurang, saudara, ya gimana kita bisa tajam dengar suara Tuhan, ya kan? Karena oksigen ada di sini, kerjanya cuma ngantuk, letih, lesu, kita nggak bisa, sensitif sekali. Itu sebabnya Alkitab ngajarin puasa dalam hubungan dengan mendengarkan suara Tuhan. Esra, puasa waktu nggak tahu jalan mana yang harus tempuh, betul? Esther, Tuhan Yesus sendiri, Daniel, semua begitu. Karena adalah untuk kita menjadi lebih sensitif dengan suara Tuhan. Karena sekali lagi ketika ini kosong, ini blood flow, nggak ada kerjaan di sini untuk digest, dia akan kesini lagi, gitu ya kira-kira. Nah, sekarang kita pikirkan berarti kita makan seperti orang Jepang. Orang Jepang ada panjang umur. Karena orang Jepang tuh, saya lupa tadi dari lagi doa saya ngafalin, nggak bisa ingat juga. Ada istilahnya tuh, susah sih itu bahasa Jepang. Tapi artinya 80% kenyang doang. Dia nggak gila-gilaan. Kalau orang Jepang makan tuh 80% kenyang, dia stop. Makanya jarang lihat orang Jepang besar-besar. Nah, orang Jepang juga kita lihat mereka orang-orang yang perform. Saudara, karena mereka punya prinsip itu. Waktu saudara di Kompas tulis, ketika pemerintah Jepang berurusan dengan makan pagi rakyatnya. Jadi makan pagi rakyatnya, saudara, waktu itu datang masuk makanan dari Amerika, junk food ya. Saya pernah ngomong deh, burger gitu kan makanan Amerika ya, dengan kafenya gitu kan, pagi-pagi kan burger dan sebagainya, sosis, ham bacon. Pemerintah Jepang turun tangan karena itu dianggap tidak baik ya, karena apalagi namanya breakfast ya. Saya pernah ngomong how to break a fast, namanya aja makan pagi, breakfast, dari kata break dan fast, karena malam kita fasting. Jadi pagi namanya bukanya waktu makan pagi, break fast. Nah, namanya habis puasa, kita tahu kita nggak bisa makan banyak. Deja ini pasti sering puasa, nggak kuat ya kalau habis puasa makan tiba-tiba banyak. Wah, upset dia. Pencernaan ini luar biasa sulitnya. Sehingga yang ada kita lemes banget. Kita pikir puasanya yang salah. Tapi sebenarnya cara buka kita salah. Saya pernah bilang, udah saya di sini, breakfast itu namanya breakfast, break dari fasting, jadi harus small portion. Kecil sekali jumlahnya. Jadi makan pagi ingat ya, small portion. Anda ada doa pagi di sini, ada baiknya nggak makan sebenarnya. Karena ada tiap pagi ada doa pagi. Skip your breakfast deh. Cepat datang ke sini lumayan. Jadi di sini juga saudara tahan lapar karena di hadirat Tuhan kan. Lapar juga ketahan-tahan, udah nggak bisa keluar karena di hadirat Tuhan kan. Itu latih sebenarnya. Coba deh yang datang ke sini doa pagi tanpa breakfast. Anda akan dengar suara Tuhan lebih gampang. Energi kita lebih ngumpul untuk kita bisa berdoa, bergumul seperti Elia sampai mengedan, mengerang. Yes. Karena energi yang tadinya mau dipakai buat cerna itu bakmi, itu kue tiaw dan sebagainya, makan pagi ya, roti. Sekarang nggak ada kerjaan kan. Energinya dipakai untuk shout, untuk bergumul, untuk mengerang, untuk mengedan. Saudara, itu ekspresi doa syafaat. Mengerang sampai seperti orang melahirkan, karena memang saudara ada perlu sesuatu saudara yang Tuhan taruhkan yang seperti Elia. Energi. Jadi bicara doa, bicara energi.
Mustahil kalau saudara banyak makan, kita bisa kuat. Yang udah pasti ngantuk, pasti. Ya, makanya supaya aware selalu saudara, pagi itu jangan, nanti pas buka jam 9, bukanya jam 9 ya, selesai jam 9. Nah itu bisa ambil yang saya dulu pernah ngomong ya, saudara ambil yang intermittent fasting, yang puasanya 18 jam. Itu efektif banget sebenarnya untuk penyakit juga loh. Bukan 12 jam. Kalau 12 jam, makan pagi jam 6, makan sore, buka jam 6, skip lunch. Betul, itu 12 jam ya. Makan pagi jam 6. Lunchnya puasa. Puasa nggak makan siang. Buka lagi malam. Jadi puasanya berapa? 12 ya. Tapi kalau skipnya bukan lunch, skipnya breakfast atau dinner, itu dapatnya 18, coba hitung. Skip dinner, misalnya terakhir makan jam 3 sore, lagi puasa nih, 3 sore, 18 jam ya puasanya. 3 sore sampai 3 pagi subuh, 12 dong. Dari 3 subuh sampai jam 9 pagi, tambah 6 kan, 18 ya. Puasa 18 jam. Eating window-nya, jendela makannya cuma 24 potong 18. Kan sehari 24 jam, potong 18. Eating window-nya 6 jam, betul kan? Jadi jam 9 pagi kita makan betul, sampai jam 3 sore. Makan. Tapi jam 3 sore stop. Namanya ini puasa makan malam. Skip dinner. Puasa makan malam. Udah jangan makan malam, cepet-cepet bangun karena ada doa juga pagi di sini. Cepat tidur, saudara bisa ikut doa. Ntar bubar doa, buka deh. Lumayan saudara menahan lapar di pagi hari itu, cepet-cepet datang kemarin, paling nggak dilatih. Saudara, nanti kita lihat doa kita jauh lebih energik. Ketimbang sampai malam kita makan dan makan sementara ada doa pagi di sini. Ya, malam makan. Padahal kita diatur kan di dunia kedokteran. Kita hanya boleh makan, hanya boleh tidur setelah 3 jam makan. Hafalin ya, hanya boleh tidur setelah 3 jam makan. Kalau enggak Anda besoknya letih, lelah, lesu. Habis makan tidur, celaka nggak bisa bangun pagi. Berat sekali Anda doa pagi juga orang lain udah menggebu-gebu, saudara lagi ngelawan ngantuk, nggak tahu deh apa yang, kok bisa ya dia doa menggebu-gebu gitu ya, kok bisa ya dia jumpa sama Roh Kudus, aku nggak bisa ya ngantuk. Perutnya filled with food. Menarik sekali, this is the amazing connection between food and our spiritual life, between puasa. Jadi jam 3 sore, saudara udah terakhir, paksain, coba nanti lama-lama jadi kebiasaan juga sih. Malam-malam biasa jam 7, jam 8 kruyuk-kruyuk, enggak juga loh. Kalau udah dilatih 2 hari, 3 hari aja gitu, udah hilang. Cuma kita jadinya laparnya lapar. Enggak lapar, saya lagi mau ngomong. Percayalah, 2 hari, 3 hari Anda begitu nih terakhir jam 3 untuk belain berdoa pagi. Enggak lapar. Saya enggak. Kalau ada lapar, namanya lapar emosi. Jadi di kedokteran kita belajar 2 macam hunger, 2 macam lapar. Satu lapar fisik, benar-benar tubuh kita lagi butuh nutrisi, tubuh kita lagi butuh energi, ngerti ya? Itu lapar fisik. Benar nih, kalau nggak pingsan kita, kalau nggak bisa kerja. Nah itu lapar fisik, memang harus makan tuh kalau begitu ya, makanya kita makan kan tiap hari, betul ya? Kalau nggak lemes. Tapi ada satu lagi jenis lapar, namanya lapar emosi. Nah lapar emosi ini sebenarnya badan kita nggak perlu. Udah banyak tadi makannya, udah perlu nutrisinya, cuma emosi. Banyak makanan, masa gratis gue nggak ambil? Nah emosi tuh, ngerti ya? Udah berapa jam nih gue nggak makan? Nggak bisa. Wah, kapan lagi? Hamba Tuhan lagi pergi ke desa, ke mana? Biasa dikunjungi ke Surabaya, kemana? Kapan lagi gue ada di sini? Gue nggak beli itu jajanan. Kuliner, berarti ya, yang ke Makassar dengan coto Makassarnya. Habis itu hamba Tuhan ini pergi lagi kemana? Ke Jambi dengan empek-empeknya. Betul ya? Ke Bandung dengan apa aja di Bandung ya? Apa? itu tuh. Apa tuh?
Iya, saudara gitu kan tiap daerah ada. Itu emosi. Sebenarnya nggak lapar, tapi emosi. Nah di sini kita suka bokangguan, tapi itu sebenarnya jebakan. Saudara, kalau lapar fisik, makan, tapi jangan lapar emosi terus. Jadi, jangan takut. Seringkali kita lapar tuh lapar emosi. Puasa kita gagal gara-gara begitu tadi. Ya. Nah, sayang sekali hanya karena soal makanan kayak Esau, kita lihat di Alkitab, gagal. Termasuk ayahnya loh, Ishak ya. Waktu itu kan makan dan makan dan makan. Saudara, ya kelemahan Ishak tuh di sini. Bukan Pak Ishak ini. Kelemahan Ishak itu adalah di belinya. Banyak hamba Tuhan menyelidiki itu. Saudara, kecintaannya juga kebetulan daging. Jadi, saudara, bicara nanti doa, puasa, bicara saudara pengurapan, gak pernah lepas sama hamba Tuhan itu dari mengurangi makan. Saya lagi berusaha ingat apa yang orang Jepang ngomong tapi nggak bisa ingat nih, saudara. Haraji, ada yang tahu? Hara 80% kenyang gitu. Nah, oke ya. Sekarang kita kembali kepada itu. Ada lagi satu skip yang baik tadi, skip dinner jam 3 sore terakhir, jadi dinernya di skip ya. Makan paginya jam 9. Dan memang kebetulan minum kopi juga bagusnya nggak pagi. Minum kopi setelah jam 9. Jam 9. Saudara, kalau saudara minum kopi pagi, artinya tidurnya nggak pules. Biasanya, jadi pagi-pagi lemes, yang dicari supaya bisa wake up, kopi duluan, gitu kan? Bisa, nanti coba, kalau Anda ikuti yang jam 3 ini, nanti buka jam 9, doa sini. Anda lupa sama kopi, saudara. Karena bangun pagi itu fresh banget. Yang bikin kita susah bangun pagi adalah malam kita makan dan makan emosi. Udah kerja gue seharian, stres banget tadi tuh bos ngamuk melulu, gitu ya, overwork, lembur, emosi. Masa gue belum makan ini, belum makan itu. Nah ya, kita suka begitu kan, tanpa sadar. Hidup kita sangat diperbudak oleh. Padahal makin banyak kita makan, energi kita banyak dipakai. Karena untuk mencerna makanan itu perlu energi. Makanya suka nggak Anda kalau makan pas lagi salah, yang nggak didigest? Saudara seperti habis minum ganja. Banyak orang tahu, habis makan ya ampun, lemesnya benar-benar kayak habis dikasih ganja. Aduh, udah lupa. Lucu ya, padahal habis makan. Nah itu bicara saudara, either kuantitatif, kebanyakan, atau udah banyak celakanya makanan yang susah didigest. Nah ini saya mau ngomong hari ini, tadi yang saya kirim di email, you are not only what you eat. Kita bukan hanya sekedar apa yang kita makan, tapi what you digest. Sekarang gitu, ngerti ya? What you digest, apa yang kau digest. Kalau Anda makan yang gak bisa didigest, habislah energi kita. Contoh, saya udah ngomong tadi gorengan, roti putih, bakmi, kue-kue ya, dengan karbo, gula. Semua susah di sana. Susahnya udah karbo, pakai gula, alias donat. Margarin, susah didigest. Kalau dia susah, berarti saudara, tubuh harus keluarin energi untuk digest. Energi yang tadi buat doa, energi buat mikir, buat mencerna firman, merenungkan firman siang dan malam, semua runtuh, hanya lagi dipakai untuk cerna dan rugi banget. Ini tipuan setan, makanya ayat bilang, menjelang hari Tuhan yang kedua kali datang, jangan kamu overeat. Supaya hari Tuhan yang kedua datang itu tidak jadi jerat. Saudara, menarik sekali, hari Tuhan kedua Tuhan datang itu bukan jadi berkat, tapi jadi jerat buat umat Tuhan kalau kita overeating. Over, makannya banyak, atau overeating bisa bilang rakus, ya apa aja makan deh, mau bisa didigest, nggak bisa didigest, semua dimakan. Menarik sekali, saudara, seperti di zaman Nuh, kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ada apa di zaman Nuh? Ada pesta pora. Nah ini jebakan ya, jadi kalau mau ibadah, saudara better gak usah makan. Percayalah gak akan pingsan. Mau pingsan pun, saya selalu bilang ada hadirat Tuhan gak jadi pingsan. Pingsan pun banyak yang nolongin. Saudara, tapi saudara udah bisa melatih usus ini untuk di repair.
Sebab ketika usus di repair, saudara, banyak sekali serotonin terutama. Serotonin 80% itu pabriknya di usus. Siapa serotonin? Serotonin itu adalah hormon peaceful, hormon damai sejahtera disebutnya. Peaceful hormon. Serotonin 20% aja di sini. Selain serotonin itu juga yang bikin kita pinter, namanya neurochemicals atau neurotransmitter. Saudara perlu tahu itu ya. Siapa pabriknya? 80% usus. Makanya saudara lihat orang-orang yang lagi puasa lebih smart. Spiritually, juga secara intelijensia. Spiritually pasti, karena oksigen akan ngumpul di sini. Lihat orang Jepang pinter-pinter. Gak terlalu banyak makan sebenarnya. Jadi saudara, bukan saya nggak kasih sudah makan, tapi coba saudara 80% cukup. Jangan orang Sunda bilang hauk terus semua mumpung gratis dimakan. Nanti tubuh kita lemas, brain damage. Makin banyak makan, radikal bebas makin banyak. Karena makin banyak makan kan diolah terus tuh, byproduct-nya banyak. Itu adalah free radical yang sebenarnya bikin kita cepat tua. Makin banyak makan, makin cepat tua kita. Coba Anda sering puasa, Anda akan kelihatan look younger. Coba deh. Jadi look younger, feel better, perasaan lebih baik. Ya, pasti karena itu detox. Ya. Jadi bisa lebih muda, perasaan kita lebih baik, dan umur kita lebih panjang, live longer. Benjamin Franklin bilang, to lengthen your life, lessen your meal. Untuk panjangin umur, lihat Jepang lagi. Lessen your meal. Mari gereja, kita lengkapi. Ya, saudara sudah dibekali dengan visi yang luar biasa dari Pak Gembala. Berdoa tiap hari, ada pengurapan, ada Bible study. Nggak bisa nutut, kalau orang Jawa bilang nggak bisa ngikutin tuh. Kalau saudara makan dan makan dan makan, lemes deh. Aduh, ini pengurapan lagi. Aduh, Bible study lagi. Aduh, bangun pagi lagi ya doa. Aduh, setiap hari adu-aduan. Tapi nggak eagerly kita melakukannya karena perut kita penuh, bukan penuh aja, tapi ini nggak bisa di-digest, ya. Jadi you are not only what you eat sekarang. Soal kuantitatif aja udah ngerok energi kita, tapi juga but what you digest. Kalau saudara makan nggak bisa di-digest, itu yang bikin kita lemes. Nggak bisa dicerna. Memang karena dia nggak di-create Tuhan as a food. Ngerti ya? Tuhan nggak create makanan itu sebagai makanan tradisi atau tukang makanannya bilang itu makanan. Selama makanan itu nggak bisa di-digest, susah sekali. Jadi harus makan yang bisa di-digest, tentu ya, itu yang saya bilang. Usus kita diciptakan untuk banyak fruits and vegetables. Coba deh Anda fastingnya kayak gitu ya. Oh, ini salah satu jenis puasa yang lain. Selain tadi skip breakfast, skip dinner, atau saudara bisa juga skip breakfast. Saya sebutnya skip dinner aja karena ada doa pagi. Kalau skip dinner aja, nggak skip breakfast. Kalau skip breakfast terakhir makan jam 7 malam, saudara bukanya jam 1 siang. Bisa juga gitu, jadi itu paginya juga nggak makan, kan 18 jam. Atau jam 8 malam terakhir makan, habis pulang kerja capek, pengen makan, bukanya jam 12 siang, itu boleh juga. Jadi ikut doa pagi dalam keadaan nggak makan, saudara buka jam 12 siang, tapi masih bisa makan sampai jam 8 malam. Tapi ada satu jenis puasa lagi untuk bicara digestion, adalah Anda ngeblender, kayak Daniel. Gimana caranya supaya usus ini dibersihkan? Saudara tahu kalau usus kita udah terlalu kotor, nggak bisa cuma air. Air nggak bisa, Bu, kalau udah terlalu berlemak, Ibu punya baju, air aja nggak bisa. Ibu perlu sabun. Sabun itu adalah getah buah. Anda makan apel, makan sirsak, makan pepaya, itu getah. Ini yang lemak yang udah bekas, lemak-lemak
ya margarin, ya gorengan yang udah hitam, ya croissant, ya apa aja deh. Saudara yang ada di sini perlu dicuci. Tapi juga kalau terlalu kotor lagi, nggak cuma perlu air, perlu sabun, perlu apa satu lagi? Sikat. Sikat dong, disikat deh, udah terlalu dagelan, dekil. Siapa sikat? Itu adalah insoluble fiber yang ada di sayuran. Menarik sekali, itu kayak sikat tuh saudara, toksin-toksin sudah dibuang. Jadi Daniel adalah benar. Waktu dia mau dengar suara Tuhan, waktu dia mau tahu arti mimpi raja, dia ambil 10 hari. Buah sayur air putih. Nanti ya kalau saya datang lagi, saya kasih program ini buat saudara. Ini nolong banget. Jadi 10 hari saya bikinin saudara bangun. Ini lebih enak. Saudara ada yang nggak bisa, aduh nggak bisa deh gue cuma makan cuma 6 jam, puasa 18 jam, merasa ini mulut pengen nyam kan, ada yang gitu kan. Nggak bisa mulutnya kalau ngunyah. Emang iya sih lagi ngunyah keluar hormon, itu sih hormon tenang sebenarnya. Makanya saudara kalau makan jangan terlalu telan, coba nanti jadi banyak ya karena stres kan. Coba pelan, itu memang keluar hormon yang baik. Jadi orang suka kalau lagi stres makanya pengen nganyam karena memang keluar hormon itu. Nah ini saudara itu bisa nanti in between bisa makan. Jadi ngeblender ya, 40% sayur, 60% buah gitu ya. Karena kalau sayur semua pasti nggak suka, pahit. Tapi di nutrisi kita belajar bitter taste harus ketemu sour taste. Dulu saya pernah ngomong, to give the good taste. Jadi kalau Anda udah punya daun bayam pahit, daun kale pahit, daun mint pahit, apalagi wanshui, padahal itu bagus sekali buat bau atau logam merah. Kalau Anda cuma blender sama air, gak ada yang bisa minum. Ya suami saya sampai tutup hidungnya. Harus ketemuin sour taste. Itu ada pada berry-berryan, entah strawberry, entah apa yang sour, apalagi ada lemon, ada pineapple. Kumpulin aja saudara, manisnya macam-macam. Ada anggur, ada mangga, ada pisang. Ngeblendernya, blending nih ya, ini bukan juicing, blending. Jadi yang tueng. Jadi untungnya apa dia? Fibernya ada. Untuk sikat nih usus. Sekali lagi, usus ini tempatnya perasaan. Saudara, makanya ada hubungan puasa dengan puasa dengan doa, dengan dengar suara Tuhan. Nah, sampai jam 7 itu twing gitu ya, itu bagi 4. Bagi 4, saudara, jadi dapat segelas 250 cc, 250 cc, 300-an lah kira-kira sih. Karena satu blender itu kira-kira 1.800. Kalau dibagi 4, kira-kira berapa? Hampir 400 malah ya. Jadi gelasnya gelas besar. Jadi jam 7 pagi Anda minum itu, kesini minum lemon, bangun tidur, terus sebelum kesini segera takut kali keruyukan di sini, udah minum blender tadi, campuran sayur dan buah. Itu bisa per 3 jam. Jam 10 minum itu lagi. Kayak Daniel nih, kan puasa Daniel. Jam 1 tiap 3 jam, minum itu nggak lunch. Ini puasa Daniel. Jam 1 itu lagi, jam 4. Nah, dinner terserah, udah nggak bisa berat. Anda bilang, aduh, ntar aku kalap nih, lapar. No. Puasa mematahkan kuk perhambaan. Anda akan nanti calm down. Waktu malam makan biasa aja. Tapi nutrisi saudara dipenuhi, usus ini dipenuhi karena tadi tiap berapa jam? Tiap 3 jam masuk blender campuran sayur dan buah ini. Nangkep ibu-ibu yang tukang nge-blending? Kemarin saya diundang marriage encounter di Jakarta, saudara couple. Mereka minta saya untuk workshopnya ini blender. Wah, suami-suami pertama, mana ngeri dia lihat hijau-hijau tuh. Tapi setelah cobain, enak. Mereka ketagihan dan ternyata mereka bilang, iya loh lebih seger saya sekarang. Saya lebih bisa ikut doa fajar. Saya lebih bisa baca Alkitab tanpa ketiduran. Dan lebih bisa dengar suara Tuhan. 10 hari ikutin Daniel. Nah ini dibersihkan. Itu adalah makanan yang mudah didigest. Saudara kalau blending sayur buah itu. Karena dia living food. Ada enzimnya.
Dia cerna diri sendiri. Jadi tubuh makanya seger. Tubuh nggak perlu keluarin enzim untuk cerna dia. Lain kalau Anda makan gorengan, Anda makan roti, Anda makan noodle, makan semua digoreng, enzimnya mati semua. Sehingga pankreas, duodenum harus keluarin enzim untuk cerna dia kan. Karena udah mati digoreng sih. Gitu ya, atau di oven high temperature. Udah nggak ada. Waktu pankreas jadi ekstra kerja, keluarin enzim, ekstra enzim. Duodenum keluarin ekstra enzim. Energi yang tadi pakai buat doa, energi yang dipakai tadi untuk selidiki Alkitab, Bible study, untuk dengar suara Tuhan, berjaga-jaga dengar suara Tuhan, kayak di menara, punah semua. Saudara, kalau kita mau jadi watchman, penjaga perantara antara Tuhan dan bangsa ini, urusan makan nggak makan ada pengaruhnya sangat. Ketika saudara jangan urusan buat negara ini udahlah, aku jadi urusan keluarga aku aja susah. Yes, Anda perlu jawaban untuk anakmu, saudara perlu jawaban untuk suamimu. Gak pernah lepas dari berjaga dengar suara Tuhan, dan gak pernah lepas dari fasting. Fasting akan mempertajam telinga kita. Tuhan gak ngomongnya audible sekarang. Tuhan ngomong jauh di dalam hati. Kerasa sekali. Itu sangat erat dengan ketika ini kita kosong. Sangat erat. Dengan kalau Anda makan pun small portion dan yang digestible. Atau digestible. Yang mudah dicerna. Sehingga tubuh gak usah keluarin extra energy untuk cerna. Siapa dia? Tadi saya bilang, jangan gorengan, jangan gluten, jangan karbo olahan. Fresh food, living food. Sayuran, mau makan ikan silakan, mau makan ayam bagus, tapi jangan nugget, jangan sosis ayam. Ngerti ya maksud saya? Jangan olahan, jangan ham, jangan bacon, jangan cornet, jangan bakso melulu. Real meat, kalau mau makan meat, ya meat yang digestible. Sebab kalau udah jadi nugget, udah jadi ham, jadi bacon, udah jadi burger, lain cerita. Dia susah sekali didigest. Energi saudara sayang untuk bisa dengar suara Tuhan, mempertajam pendengaran ini, untuk bisa tadi saya bilang merenungkan firman itu di mamah biak, dikeluarin, ditelan lagi, terus dihafalin, diambil sarinya. Itu butuh energi. Kalau nggak Anda tidur, Tuhan bilang aku sih pengen ngomong, tapi kamunya tidur. Betul ya, firman itu bicara terus siang dan malam. This is the amazing connection between our digestion and our spiritual life. Maka sekali lagi, puasa menguatkan doa. Ya, sekarang saya mau ngomong ini aja dulu karena kita udah harus selesai. Jadi Anda yang gak kuat puasa, bolehlah, makanlah sudah. Tapi ingat nomor 1, small portion, seperti orang Jepang, jangan sampai kenyang. Stop, demi Tuhan gak apa-apa. Sebab Anda kalau udah full over, ruin, roboh semua energi kita. Itu secara kuantitatif. Secara kualitatif, Anda pilih yang digestible, yang mudah dicerna. Siapa dia? Yang bukan olahan, betul-betul daging, mau pakai daging silakan. Ikan ya ikan, bukan ikan yang udah dibakar, udah digoreng dulu, dijeburin. Itu aja udah bikin sesuatu, saudara, sebenarnya. Ngeri banget, itu udah susah, enzimnya semua mati, omega 3-nya semua udah gak ada, lalu saudara bakar. Udah gak bisa didigest. Habis itu diolasin margarin. Sayurnya maunya itu aja sama nasi putih. Ikan yang tadinya bagus, saudara, yang luar biasa, yang dimakan Yesus, murid Yesus, orang Israel, menjadi ikan yang berbahaya. Belum lagi ada gugus hidrokarbon. Kalau dibakar, PAH namanya, polycyclic aromatic hydrocarbon. Siapa dia? Karsinogen. Ada lagi HCA, heterocyclic amin. Siapa dia? Karsinogen. Jadi benar-benar masih eat food, kita rumusnya gini, eat food as close to raw as you can. Makan makanan sedekat dengan mentahnya. Gak bisa makan mentah, di sini gak boleh. So di Indonesia penyimpanannya gak bagus.
Anda makan di Jepang, salmon mentah, sushi, makan di Kanada, mungkin oke. Di sini saudara jangan coba-coba. Tapi light cooking. Sehingga omega 3 masih ada. Kalau makanan apa sayur semua juga masih ada. Ngerti ya? Light cooking, enzimnya masih ada, vitaminnya masih ada. Lebih dari itu ketika goreng, microwave, lalu apa tuh yang high pressure and high temperature, apa namanya, masaknya presto, itu semua udah rusak ya. Selalu saudara, supaya digestible, sebisa mungkin mentah, tapi nggak semua boleh mentah sayangnya. Brokoli nggak boleh mentah, saya pernah ngomong. Brokoli harus cook karena di dalamnya ada goitrogen. Namanya aja goitrogen, mengganggu goiter, mengganggu thyroid, jadi thyroid problem. Kembang kol juga. Kale, yang rame-rame suka ngomong, kale itu harusnya matang. Tomat matang, wortel matang sebenarnya. Saudara, lalu apalagi yang matang? Bayam, potato, kale, kembang kol sendiri, sawi putih. Semua anti kanker itu harus matang karena ada goitrogen. Waktu light cooking Anda masak, goitrogennya hilang. Goitrogennya gone, tapi vitamin mineral dan anti kankernya masih ada. Yang lainnya boleh, lettuce, romaine lettuce, Anda boleh. Apalagi yang biasa dibikin jus, itu boleh mentah. Ya kira-kira kayak gitu. Saya bawa USB, nanti Anda terusin sendiri. Tapi sekarang saya lagi ditaruhkan, you are not only what you eat, but what you digest. Carilah makanan yang digestible supaya energi kita selalu full. Saya tadi seminar, malam ini. Saya masih rasa seger banget. Karena saya makan dikit banget. Gak usah merasa rugi, tapi proper. Saya makannya dikit, tapi proper, ngerti ya? Nutrisinya tinggi, gak banyak. Anda makan nasi goreng, kalau makan bakmi goreng, banyak, gak proper. Karena mereka udah sekedar karbo belaka. Saya cuma makan tadi, kita lagi bikin sukiyaki, makan sapi. Tapi sedikit, tapi kaldunya memang proper. Lalu saya cuma makan almond, cuma itu nih dari tadi. Sini saya belum makan, tapi saya rasa-rasa, saya seneng banget saudara bisa ada di sini. Ya kita eager banget untuk, nggak tahu ngerasa banget gitu ya, bahwa dalam hidup ini tidak ada yang lain yang lebih membahagiakan selain dekat dengan dia, amin. Nggak ada, saudara, itu lebih dari permata apapun. Kalau bisa ngerasain Tuhan dekat dan kita dekat, wah, lebih dari apapun. Itu sebabnya jangan kebanyakan makan. Ya, small portion dan yang digestible. No deep fried, no olahan, no processed food, no packaged food. Masak sendiri. Betul ya? Masak makan ikan, makan ayam. Sekali lagi bukan olahan. Jangan gorengan deh, percaya. Saudara, itu udah nggak ada enzim, udah dead food. Ya, jadinya energi saudara. Sayangnya kalau ngomong ini semua orang Indonesia goreng. Bukan apa tuh? Goreng semua, apa tuh? Perkedel goreng, sambalnya digoreng, ayamnya digoreng, tahunya digoreng, tempenya digoreng, semua digoreng. Memang enak sih. Ya, tapi usus saudara jadi kotor deh. Ya, oke, nanti kapan-kapan saya lanjutkan. Di depan ada USB, saudara, audio. Ini ada di sini. You are not only what you eat, but what you digest. Bisa juga, you are not only what you eat, but when you eat. Gak cuma dari apa yang kita makan, tapi kapan kamu makan. Kalau kamu makannya malam-malam begini, ruin. Besok pagi jangan gak lupa deh sama jam doa. Kalaupun datang Anda cuma mantuk-mantuk aja. Gitu ya, gak bisa sharp, so sharp. Ngerti ya? Nanti how you eat. Gimana kamu makan? Makan cepet-cepet, makan lagi jengkel, makan karena lagi stres, gak didigest lagi tuh, kembung ya. Lebih baik gak makan katanya kalau lagi stres. Emang iya, Tuhan bikin kita sebenarnya kenyang kalau lagi stres. Coba deh. Saudara lagi kepukul, saudara sebenarnya kenyang. Tapi kita gak sadar, saking pengen supaya kita comfort diri kita cari makanan. Sebenarnya Tuhan kasih gitu, supaya kita cari Tuhan, supaya selesai nih masalah ini. Dengar suara Tuhan ya.
Oke, nanti kita sambung lagi. Yuk, hari saya kembalikan ke Bapak ya.